Akhirnya kita cerita tentang kejadian itu. Nah, disinilah akhirnya si Suryo, si Dea itu baru cerita kejadian sebenarnya. Dia berhenti di tengah halaman itu. Dia itu melihat ada bayangan putih itu keluar dari dalam kamar dan berdiri di dekat pintu. Di episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita pengalaman pribadi saya, di mana peristiwa itu adalah suatu fenomena yang menurut saya adalah hal yang jauh dari kata masuk akal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Kristianata. Ini adalah konten pertama saya di segmen Mata Menguak Arti Tanda Asli. Cerita ini diawali dari kegiatan saya. Jadi saya dulu itu pernah kuliah S2. Itu saya ambil jurusan pengkajian musik di salah satu universitas seni di Surakarta. Dan bertepatan pada Hari Maulid Nabi. Jadi karena concern saya itu lebih pada peristiwa budaya dan keseniannya. Jadi akhirnya saya memilih suatu perayaan di Jawa ya, terutama eh, di Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon. Untuk bulannya secara pasti saya agak lupa, tetapi itu bertepatan sebelum H-7 sebelum Hari Maulid Nabi. Kita berangkat itu sekitar pagi hari, saya masih ingat itu sekitar hari Kamis atau Jumat, tanggalnya saya lupa. Jadi rencana kita dari jadwal jadwal perjalanan kita itu kita ke Keraton Jogja dulu atau Keraton Yogyakarta, kemudian kita ke Keraton Cirebon, kemudian yang terakhir adalah destinasinya adalah Keraton Surakarta. Nah, pada saat itu kita berangkat, seingat saya itu 7 atau 8 orang, saya agak lupa, 7 atau 8 orang. Yang jelas dari 7 atau 8 itu ada satu cewek. Dia satu-satunya cewek karena memang untuk jurusan saya itu memang hanya ada satu cewek. Kita berangkat naik kereta sampai di Yogyakarta itu, stasiun Yogyakarta itu sekitar jam setengah 9. Nah, dari posisi itu kemudian kita langsung pesen atau kita pesan apa itu namanya ojek online, kita pesan mobil, kemudian kita menuju ke Masjid Agung Yogyakarta. Dalam kegiatannya tidak ada hal yang menurut saya istimewa untuk diceritakan, lancar-lancar saja. Singkat cerita, kita selesai melakukan observasi pertama sebagai kita pengenalan lingkungan, yaitu menentukan narasumber, kemudian kita cari spot untuk pengambilan audiovisual, kemudian kita tentukan juga untuk jadwal dari perayaan kebudayaan tersebut. Kemudian setelah kita dapat itu semua, kita kemudian keluar dari wilayah Masjid Agung Yogyakarta. Nah ini awalnya tuh kita rencananya pengen singgah di masjid
Karena memang pada saat itu kita tidak memiliki anggaran yang lebih gitu. Karena memang dari pihak kampus itu memang hanya memberikan anggaran untuk transportasi saja. Jadi udah habis buat kita naik kereta pulang pergi. Nah, karena selain anggaran transportasi itu kita pakai dana pribadi. Akhirnya kita karena mengirit budget, kita akhirnya memutuskan untuk cari masjid yang bisa untuk kita istirahat di sana atau kita singgah. Nah, karena salah satu dari teman saya, jadi dari 8 orang itu ada satu teman saya itu dia senior. Dia dia sebenarnya dinasnya kerjanya itu di Kalimantan, tapi dia cuti kuliah, cuti belajar. Kemudian dia kuliah di Solo. Dia punya banyak teman atau relasi yang bersinggungan dengan eh, pemerintah kota. Nah, singkat cerita, kita diarahkan ke salah satu kantor milik pemerintah juga. Pokoknya tempat itu biasanya untuk perizinan-perizinan tentang eh, acara-acara atau perizinan tentang kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan kebudayaan. Nah, singkat cerita kita datang. Jadi saya saya jelaskan dulu tujuh atau delapan, saya agak lupa. Yang saya ingat itu saya jelaskan dulu di sini bukan nama samaran, jadi nama asli. Ada saya, kemudian ada Dea, satu-satunya cewek, kemudian yang ketiga itu ada Faris, yang keempat itu ada Suryo, kelima itu ada Dwi Handoko, keenam itu ada Rangga, ketujuh itu ada Hanulda, yang terakhir itu ada Mas Tutup yang paling senior. Oh ya benar, ada 8. Nah, kemudian karena kita resmi, kegiatan penelitian kita tuh resmi, kita membawa surat dari kampus kita. Jadi sebagai media untuk kita masuk ke wilayah terutama yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan. Nah, singkat cerita Mas Tutup itu masuk ke dalam kantor melakukan perizinan sekitar kurang lebih 45 menit, kemudian dia keluar. Kita itu nunggu di eh, semacam apa ya, ada semacam teras, tapi itu luas banget, bangunannya seperti bangunan joglo, jadi bangunan-bangunan ciri khas Jawa. Nah, singkat cerita kita dapat dapat tempat untuk kita singgah di situ. Cuma salah satu dari karyawan dari kantor kebudayaan tersebut mengatakan begini, Mas, untuk kamar yang di belakang itu kebetulan penuh karena lagi sedang banyak tamu. Bagaimana kalau kalian mas-mas ini kita tempatkan di kamar depan sana? Kemudian kita bertuju menengok ke arah bapak itu menunjukkan tempatnya. Kita tengok itu pendapat kita ketika melihat tempat itu kamar atau gudang. Karena apa? Karena memang sangat kotor dan tampak sekali tempat itu jarang dipakai. Tapi karena daripada kita bayar, daripada kita sewa tempat di luar, kita bayar keluarin dana lagi, akhirnya ya udahlah kita pakai apa yang ada. Nah, bapak itu tadi kemudian merapikan, membersihkan kamar. Jadi kita hanya disediakan satu kamar. Itu dia bersihkan, kemudian setelah dia selesai membersihkan, kemudian mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam. Oke, jadi saya kasih gambaran dulu ya tentang tempatnya. Tempatnya itu sangat luas, jadi bentuknya letter U. Jadi di antara letter U itu di tengah itu ada taman rumput gitu, cukup luas. Dan di sebelah kanan itu adalah kamar yang nantinya kita pakai, sebelah kiri itu ada eh, bangunan joglo atau kantornya, dan di belakang kantornya itu ada kamar tamu yang
yang penuh tadi. Kemudian yang di bangunan paling ujung itu ada perpustakaan. Nah, saya masih ingat siapa orang pertama yang masuk ke dalam kamar tersebut, yaitu ada si Faris, Hanulda, dan Dwi Handoko. Jadi ketiga orang itu masuk terlebih dahulu ke arah kamar, sedangkan saya dengan teman-teman yang lain itu masih menghabiskan rokok di tempat tadi. Nah, ketika saya noleh, saya melihat si Dea itu dia nggak mau masuk, dia berada di depan, jadi dia berada di halaman rumputnya itu, dan dia kayak terdiam gitu, kayak nge-freeze gitu dia. Jadi nggak gerak, nggak mau jalan masuk gitu. Terus saya panggil, Mbak Dia, ngapain? Gitu. Tiba-tiba dia tuh kayak orang yang habis ngalamun itu loh. Enggak, aku cuma lihat-lihat doang gitu. Nah, kita nggak kepikiran apa-apa sih, karena memang pada saat itu kita memang nggak ada firasat, nggak ada pikiran yang mengarah ke hal-hal yang bersinggungan dengan hal-hal seperti itu, atau hal-hal yang bagi kami itu tabu gitu. Karena kita posisinya itu fun, kita kan nggak sekali dua kali ya kegiatan atau tugas-tugas seperti itu, kita udah sering kayak gitu dan biasanya fun. Tapi pada saat itu memang vibe-nya itu agak berbeda. Memang saya akui tempat itu atmosfernya itu agak berbeda. Nah, singkat cerita kita masuk semua kecuali si Dea itu. Jadi Dea itu nggak mau masuk, dia cuma berdiri di depan teras si kamar itu. Jadi dia nggak mau masuk, dia mainan HP gitu kan. Nah, sedangkan teman-teman yang lain itu udah masuk, ngerapiin barang, kemudian membersihkan kasur yang nanti kita pakai. Jadi di dalam ruangan itu ada lemari besar sebelah kiri, kemudian ada TV itu di tengah sebelah kiri, kemudian ada meja kayak meja belajar gitu. Nah, sedangkan untuk tempat tidurnya itu ada 3 kasur. Nah, karena kita berdelapan, nggak mungkin kita 3 kasur itu kita muat berdelapan. Akhirnya kita gelar tikar di bawah. Jadi 2 orang itu di bawah, sedangkan 4 lainnya itu tidurnya di atas. Nah, dia kemana? Jadi ketika kita sudah selesai tadi rapiin barang, kemudian kita keluar lagi. Kita ya biasalah nyuri sambil merokok di teras itu. Terus teman saya itu tanya, si Faris itu tanya ke dia itu, Mbak Dia kok nggak mau masuk? Oh enggak, ini aku lagi chat sama temen, kebetulan kosnya dekat dari sini. Aku kayaknya rencananya mau tidur di kosnya dia deh. Karena apa? Karena udah lama nggak ketemu gitu. Nah, karena kita memang nggak ada pikiran aneh-aneh sih, akhirnya ya udah. Yang penting nanti habis maghrib jam 6:30 kita kumpul lagi di sini, kita berangkat lagi ke Masjid Agung Yogyakarta. Nah, singkat cerita, beberapa teman ada yang mandi, kemudian ada yang menyiapkan alat-alat atau properti apa saja yang akan digunakan pada saat observasi. Kemudian kita berangkatlah ke Masjid Agung Yogyakarta. Ketika kita sampai di Masjid Agung Yogyakarta, seperti kebiasaan kita, langsung kita melakukan diskusi kecil untuk langsung kita mengarah pada sasaran masing-masing. Jadi kita kerja tim itu biasanya kita udah tahu nih, oh ini bagian pengambilan video, oh ini bagian perekaman audio, oh ini bagian interview, oh ini bagian pengamatan. Jadi mencatat segala sesuatu apa saja yang ada di sana, seperti apa misalkan pakaiannya, kemudian ada hal-hal apa saja yang dijual, kemudian ada makanan khas apa yang ada di situ, dan unsur-unsur budaya apa saja yang ada di situ. Nah, karena kita sudah terbagi dalam kelompok kecil, jadi ada yang 1 orang, ada yang 2 orang. Nah, kebetulan saya di bagian interview, itu 2 orang dengan Mas Tutup itu tadi. Nah, saya nggak tahu teman-teman itu kegiatannya seperti apa, cuma pada
pada saat jam setengah 9 yang itu merupakan waktu untuk kita kumpul, ketika saya kembali ke titik awal itu, saya nggak melihat si Dea sama si Dwi Handoko ini ada di situ. Akhirnya kita cari. Nah, ketika kita cari itu kita nemuin mereka sedang ada di dekat bangunan joglo. Jadi di dalam bangunan joglo itu ada semacam seperangkat gamelan gitu yang dimainkan oleh apa ya, abdi atau pelayan-pelayan yang ada di keraton tersebut. Nah, tapi itu posisinya agak di belakang, jadi membelakangi si bangunan joglo itu atau pendopo itu. Saya melihat di situ Dea itu sedang berbicara dengan kakek-kakek yang dia pakai pakai pakaian tradisional, dia pakai belangkon, kemudian pakai beskap seperti itu. Nah, di acara budaya tersebut memang sangat sangat lekat dengan yang namanya ritual, kemudian persembahan. Tapi persembahan itu ditujukan untuk apa? Untuk yang Maha Kuasa. Jadi cuma perantaranya atau sistem pelaksanaannya itu memang secara tradisi kebudayaan orang Jawa. Jadi yang saya lihat pada saat itu, saya belum tahu apa barang itu apa. Yang saya lihat itu si Dea itu menerima semacam barang dan kemudian dimasukkan ke dalam dompetnya. Nah, setelah dia menerima itu, kemudian dia berterima kasih dengan si kakek itu, kemudian dia turun. Kemudian si Dwi Handoko berikutnya, nah ikutan sama si Dea itu naik, sama halnya dengan si Dea, dia didoakan, kemudian diberi semacam barang. Cuma perbedaannya kalau si Dwi Handoko itu diwadahi dalam bentuk kresek atau kresek hitam gitu. Kemudian kakek itu berpesan sama si Dwi Handoko, nanti kalau sudah sampai di rumah untuk mandi, katanya seperti itu. Oke, singkat cerita, kita keluar dari Masjid Agung Yogyakarta itu sekitar jam 10 malam. Kita langsung pesan ojek online, kita bertujuh, kita balik lagi ke tempat singgah pertama tadi yang sore hari di Kementerian Kebudayaan itu. Kok di Kementerian Kebudayaan, di salah satu kantor kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Nah, si Dea kemudian pesan ojek online untuk dia berpisah ya. Jadi kita setelah sampai di kantor itu kita berpisah dengan dia karena dia uh, tidur di kos temannya, sedangkan kita tidur di tempat itu. Nah, kita masuk, ada yang cuci tangan, ada yang bersih-bersih badan, ada yang masih ngerokok di teras. Salah satunya saya yang ngerokok di teras. Nah, karena karena kita udah mulai capek juga, ngantuk karena seharian di luar panas-panasan, capek juga. Akhirnya kita putuskan untuk masuk, kita mau tidur. Nah, lucunya kita itu berenam di dalam itu seolah-olah tuh kayak lupa dengan apa, lupa dengan salah satu teman kita. Jadi ini agak lucu sih. Jadi salah satu dari kita itu ada yang orang jauh karena dia asalnya dari Makassar, dia kuliah di Solo. Jadi dia sangat 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 kita jaga karena apa, kita takut dia hilang. Dan kejadian, entah kenapa kita berenam itu berlima itu lupa dengan si teman saya ini yang namanya Rangga itu. Kita lupa, duh ini Rangga di mana ini, jangan-jangan ke kamar mandi, karena kita benar-benar nggak inget. Kita masuk mobil kemudian sampai ke tempat singgah itu, kita nggak inget kalau si anak itu nggak bareng dengan kita. Akhirnya kita cari ke kamar mandi dalam. Jadi kan itu kan ruangannya cukup cukup luas, jadi panjang, jadi bentuknya letter L. Jadi kalau kita mau ke kamar mandi itu kita cukup ngelewatin lorong kecil dulu baru ke kamar mandi. Kita pikir itu dia ada di kamar mandi, kok nggak ada. Kita cek keluar, kita cek di pos satpam, nggak ada orang. Dan pintu gerbangnya itu memang udah ditutup sama si satpam. Kemudian kita coba cari keluar, jangan-jangan dia duduk di teras pendopo yang ada di depan, ternyata nggak ada. Nah, akhirnya kita balik lagi, kita masuk lagi.
Nah, karena kita bingung, akhirnya kita telepon. Dan lucunya si HP-nya itu malah ketinggalan di kamar itu. Jadi kita bingung, bingung ini anak kemana ya. Nah, karena kita khawatir juga, karena anak orang juga, orang jauh, masa hilang, masa dia harus hilang di Jawa kan nggak lucu gitu. Terus akhirnya beberapa teman udah tidur karena memang capek. Cuma saya ingat saya itu yang masih masih begadang itu saya, Mas Tutup sama Suryo. Setengah satu, kurang lebih setengah satu atau jam satuan dini hari, si Rangga itu datang dong dan marah-marah. Kenapa saya ditinggal? Gitu, kata dia. Terus kita jawab, ya kita nggak tahu. Kita tuh dari kita berpisah di tempat masjid itu, kita mulai mulai pada tugas kita masing-masing. Dari situ tuh kita nggak inget kalau kita itu sama kamu. Jadi seolah-olah itu kita lupa ya. Dan ternyata tuh dia itu ketiduran di masjid dong. Ketiduran di masjid dan nggak ada yang bangunin. Nah, kata si Rangga itu, kata si Rangga, sebelum dia ketiduran di masjid, dia itu ngobrol sama bapak-bapak. Jadi uh, usianya sekitar paruh baya. Dia pakai celana kayak celana silat gitu, kayak Pak Tani gitu. Kemudian kumisnya putih dan parubaya, dia pokoknya parubaya. Kayak bapak-bapak biasanya dia pakai kemeja yang kedodoran gitu, celananya tapi celana-celana kayak petani gitu. Itu ditanya, si bapak itu tanya, dia ditanya dengan bahasa Jawa. Le, kowe golek apa nang kene? Nah, karena si teman saya itu nggak paham bahasa Jawa, akhirnya ditanya, dijawab sama si Rangga itu tadi. Maaf Pak, saya nggak paham dengan bahasa Jawa, saya orang Makassar gitu. Nah, si bapak anehnya itu si bapak itu tidak berusaha untuk menjelaskan dengan bahasa yang si Rangga pahami, tapi malah pergi dengan tatapan sinis. Jadi melihat si Rangga itu kayak sinis gitu. Akhirnya si Rangga sambil ngegame tiduran di masjid itu dan ketiduran. Dan sampai akhirnya dia terbangun, dia mencari kita di sana, akhirnya nggak ada, akhirnya dia pulang. Untung dia ketemu sama orang baik di area di area depan halaman masjid. Ketemu orang baik, dia minta tolong untuk memesankan ojek online, akhirnya dipesankan dan akhirnya bisa kembali ke tempat kita singgah. Nah, setelah dia menjelaskan panjang lebar, akhirnya kita minta maaf karena kita memang nggak sadar pada saat itu. Akhirnya kita persilahkan dia untuk membersihkan badan, kemudian kita persilahkan juga untuk istirahat. Dan di malam itu adalah malam yang bagi saya adalah sangat horor banget. Karena dari titik inilah kita bertujuh ini mengalami pengalaman yang menurut saya nggak masuk akal. Saya terbangun pada jam setengah tiga atau antara jam 2 atau setengah tiga, saya agak lupa karena memang saya nggak melihat jam. Cuma nuansa saya itu punya kebiasaan buruk. Biasanya kalau saya tidur di tempat yang baru itu selalu tidak bisa tidur lelap, pasti terbangun. Entah itu jam satu, setengah dua, jam 2 atau setengah tiga. Jadi waktunya itu di antara itu. Waktunya itu di antara itu. Nah, saya terbangun dan saya menengok ke arah kiri saya karena saya tidur di bawah dengan tikar dengan Mas Tutup. Mas Tutup masih tidur. Kemudian saya noleh ke kanan karena di kanan saya itu ada yang tidur di atas saya, itu si Rangga. Si Rangga tidur juga. Kemudian saya agak mengangkat kepala, ternyata saya melihat si Dwi Handoko itu, dia tidur yang paling pojok. Ternyata dia kebangun juga. Cuma dia kayak ketakutan.
Jadi kayak orang gelisah gitu loh. Cuma karena posisinya di situ saya juga ngantuk, akhirnya akhirnya saya tidur lagi dan kebangun itu sekitar jam setengah enam. Setengah enam kita biasa keluar hirup udara, kemudian kita ngerokok di teras. Kemudian si Dwi Handoko itu keluar, kebangun keluar. Nah, karena saya penasaran dengan kejadian di waktu pagi itu, akhirnya saya tanya, Han, kamu tadi kebangun ngapain? Kok kayak ketakutan? Dan disitulah dia cerita. Jadi versinya dia, itu ketika dia sedang tidur, itu katanya ada yang nowel. Ada yang nowel di bahu kiri dia. Ketika dia melek, dia buka mata, dia mendengarkan ada orang yang sedang aktivitas di belakang kepalanya. Jadi belakang kepalanya itu kan tembok. Nah, di belakang tembok itu ada jalan kecil. Jalan kecil itu nanti mengarah pada pipa air, pipa air. Nah, ada orang yang beraktivitas di belakang itu. Padahal pada jam itu kan jam-jam orang tidur kan. Jadi aktivitasnya itu orang lari, ke kanan, ke kiri, ke kanan kiri. Sesekali dia mukulin tembok, gitu. Nah, karena dia ketakutan, akhirnya dia nggak bisa tidur. Nah, setelah fenomena itu, kemudian dia berusaha untuk tidur dan kebangun lagi, sama perasaan dia itu seperti dicolek bahu kirinya, dan kemudian dia mendengarkan ada orang mandi di sebelah kanannya, karena memang dia kan paling pojok, kanannya tembok, belakangnya tembok. Kalau kanannya itu di balik tembok itu ada kamar mandi, kalau belakangnya itu ada jalan kecil yang mengarah ke pipa air tadi. Dia dengerin ada orang mandi di sana. Dia ketakutan. Dan akhirnya ternyata dia melek. Dia itu nggak tidur sampai sampai kita itu kebangun jam setengah enam ternyata. Dan akhirnya dia baru bisa tidur itu jam-jam 5. Jam 5, kemudian dia jam 6 lebih, hampir setengah 7 itu baru bangun. Dan dia baru cerita. Nah, karena saya pada dasarnya adalah orang yang agak tidak percaya dengan hal seperti itu, saya kepo kan. Saya datengin si di pos satpam itu, saya tanya salah satu satpam yang ada di pos itu, Pak, tadi pagi Bapak apakah jalan di sekitaran pipa air yang di belakang itu Pak? Enggak tuh mas, kita dia jelasin. Kita itu di sini ada dua kalau malam. Yang satu itu nanti kita bergilir. Biasanya ngecek keliling. Yang satunya di pos. Biasanya itu kelilingnya itu lebih eh, ke arah bangunan-bangunan belakang. Kemudian ngecek di sekitaran perpustakaan, ngecek di area-area belakang yang ada di belakang pendopo kantor itu, kantor pendopo itu, di belakang itu. Nah, sedangkan yang satunya itu ada di pos. Kenapa hanya 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 ada satu di pos? Karena untuk memantau CCTV itu terhubung dengan posisi kamera yang ada di atas pintu gerbang. Jadi dia nggak boleh meninggalkan pos itu. Nah, di situ ya saya percaya aja. Masa sapam bohong kan nggak mungkin. Mau ngerjain kita juga kan masa nggak mungkin. Akhirnya akhirnya ya udah saya balik, saya mandi, kemudian karena kita itu jadwal ke Cirebon itu jam setengah 9 malam, kita masih banyak waktu untuk kita hunting literasi. Jadi kita pada hari itu masuk ke perpustakaan, kita kita baca literasi-literasi tentang acara kebudayaan tersebut, kemudian kita fotokopi hal-hal yang penting. Singkat cerita itu sampai sore tiga jam 3 sore atau jam setengah 4 saya nggak lupa. Selesai, kemudian kita langsung prepare, teman-teman ada sebagian yang mandi, dan yang sebagian itu kita seperti biasa di teras itu, di teras kita sambil ngobrol, sambil ngerokok. Nah, tiba-tiba si Suryo itu, yang namanya teman saya namanya Suryo, itu dia kebelet buang air besar.
Kemudian dia masuk ke kamar, dia ngecek kamar mandi, ternyata ada yang mandi. Dan dia tunggu lama banget, dia nggak kuat. Akhirnya dia keluar lagi, tanya kepada kita yang ada di teras tadi. Dia tanya, kalian tahu nggak kamar mandi selain di sini ada di mana? Waduh, saya nggak tahu. Saya jawab seperti itu. Dan teman-teman yang lain juga nggak tahu, karena memang kita di situ juga sungkan, kita mau kemana-mana, karena akses kita memang yang diizinkan akses kita itu ya itu teras, kamar, dan kantor dan perpustakaan, cuma itu kita nggak berani menggunakan fasilitas di luar itu karena memang izin kita memang hanya diizinkan di area tersebut. Akhirnya jadi posisinya si teras itu memanjang ke kanan, jadi sangat panjang sekitar 30 meter sampai 40 meter, sangat panjang kayak lorong gitu. Jadi bentuk bangunannya itu adalah bangunan-bangunan Belanda dengan jendela yang besar, pintu yang besar. Nah, ketika si Suryo tadi ngobrol dengan kita, tiba-tiba dia noleh ke kiri. Di posisi dia noleh ke kiri, kalau di posisi saya itu dia noleh ke kanan. Tiba-tiba dia senyum dan menganggukkan kepala. Terus dia jalan ke kanan, ke arah lorong itu, sampai ke ujung lorong, dia masuk ke sebuah pintu yang kita awalnya nggak tahu kalau itu ternyata adalah kamar mandi. Nah, karena dia masuk ke pintu itu, kita ikutin. Setelah kita tengok, oh ternyata ada 2 kamar mandi. Kita baru tahu ternyata selain kamar mandi yang ada di kamar kita itu ada 2 kamar mandi yang di ujung lorong itu. Nah, setelah selesai, akhirnya kita kita karena itu udah agak sorean, setengah 6-an, kita cepet-cepet, jadi kita mandi. Kita selesai mandi semua, kita kemas-kemas barang, kita masukin pakaian-pakaian kotor, kemudian kita merapikan tempat tidur juga. Dan ini yang menurut saya bikin jengkel, karena apa? Ternyata si Dwi Handoko kemarin itu sepulang dari acara kebudayaan tersebut, dia membawa bunga melati. Saya nggak tahu ada campuran bunga apa saja di situ, pokoknya diwadahi dalam kresek hitam itu. Kemudian dia masukkan ke semacam ember di kamar mandi untuk dia mandi. Kenapa saya jengkel? Karena si bunga itu tadi nutupin nutupin itu apa itu nutupin jalan air di bawah, itu bikin banjir. Yang tadinya kita harusnya jam 7 itu kita udah harus siap-siap berangkat ke stasiun. Gara-gara itu kita nguras, kita bersihin, kita ambilin si bunga-bunga itu. Terus karena karena beberapa teman masih membersihkan kamar mandi, akhirnya si Faris itu menghidupkan TV. Kemudian saya keluar dari kamar mandi, saya masih ingat banget itu posisinya. Faris itu duduk pas di depan TV, jadi dia duduk di atas kasur, posisinya di depan TV. Kemudian si Dwi Handoko itu sedang main HP, kemudian Hanulda itu ada di depan, sedangkan si Rangga itu saya agak lupa, kayak di luar ataukah membantu membersihkan kamar mandi. Nah, singkat cerita, kamar mandi sudah selesai dibersihkan, semuanya beres, akhirnya kita keluarkan barang-barang kita. Kita sudah cek di kamar itu tidak ada barang tertinggal, oke. Nah, sewajarnya orang kalau bertamu, ketika kita menggunakan fasilitas yang ada di dalam ruangan tersebut, alangkah baiknya kita merapikan dan mengembalikan barang-barang tersebut sesuai dengan tempatnya. Dan itu berlaku untuk TV itu. Karena TV itu masih nyala, ruangan itu mau kita tinggalkan, harusnya kan dimatikan. Nah, di sini lucunya di sini. Remote itu tiba-tiba hilang. Yang tadinya dibawa Faris, kemudian karena Faris mengeluarkan barang-barangnya keluar, akhirnya si remote itu ditaruh di atas TV. Dan itu 7 orang di situ tuh tahu semua kalau remote itu di atas TV. Ketika kita keluar semua, kita mau masuk, mau matikan TV, si remote itu nggak ada, hilang. Remote itu hilang. Akhirnya kita cari lagi, kita cari di atas TV nggak ada, di lemari nggak ada, sampai kita buka-buka lemari-lemari itu nggak ada. Kita cari di bawah kasur nggak ada, di bawah selimut nggak ada, di bawah bantal nggak ada. Akhirnya barang-barang yang sudah kita packing dengan rapi yang ada di luar, yang ada di teras itu,
kita bongkar lagi. Jadi 7 tas kita keluarin semua, kita cari si remote itu, dan akhirnya nggak ketemu. Kita semua di situ bingung dan mulai merasa aneh. Jujur pada saat itu saya mulai merinding. Bahkan ketika saya mau masuk ke kamar itu tambah merinding. Jadi kayak mencekam gitu loh. Dan teman-teman saya lihat itu juga panik semua. Ternyata mereka merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi juga merinding, merasakan ini ruangan ini horor banget gitu. Nah, kemudian dia datang dari kos temannya. Dia datang sudah siap juga untuk kita berangkat. Akhirnya karena remote TV itu nggak ketemu, akhirnya kita ngomong dengan Bapak Satpam bahwa pada intinya remote itu tadinya kita taruh di atas TV tapi hilang. Si Bapak Satpam itu cuma senyum dan sambil ngomong, Ya udah Mas, nggak apa-apa, cuma remote, nanti juga balik sendiri. tapi sambil ketawa. Nah, yang saya tangkap dari obrolan si Bapak itu, oh kayaknya nih memang tempat ini memang nggak biasa gitu. Nah, karena kita nggak mau ambil pusing dan kita di situ udah keburu banget karena kita 8:30 harus berangkat, udah harus masuk ke kereta, sedangkan itu sudah jam 8:05. Akhirnya kita pesan ojek online. Kita sampai di stasiun itu seingat saya itu 8:15. Kemudian si Dea itu dia cetak tiket, kita itu masih ngerokok di halaman depan stasiun sambil membahas kejadian itu tadi, karena bagi kita itu nggak masuk akal. Remote yang jelas-jelas kita tahu itu di atas TV kok nggak ada. Tiba-tiba saya tuh kok punya pikiran nyeletup gitu loh sama si Dwi Handoko itu. Nggak tahu kenapa saya itu tuh nyeletup gitu loh. Han, coba cek di tasmu, siapa tahu remote-nya kebawa di tasmu. Dia menjawab dengan nada tinggi, tadi kan kamu tahu sendiri, kita itu udah bongkar semua sih. Tas-tas itu tadi kita udah buka semua. Kita udah packing rapi-rapi, kita malah bongkar lagi. Dan tujuh-tujuhnya melihat itu memang nggak ada. Gitu. Cuma di situ saya kekeh gitu loh, feeling aja. Coba dicek lagi deh. Akhirnya dia buka tasnya, dan yang terjadi apa? Remote-nya ada di dalam. Remote-nya ada di tas si Dwi Handoko. Akhirnya kita nggak ngomong itu padahal kita sedang ngobrol, sedang rokok. Orang itu, cowok itu biasanya kalau merokok itu bikin relax, tapi ketika kejadian itu langsung pada diem, pada nggak ngisep. Nah, yang kita lakukan setelah itu apa? Si remote itu diambil dan dilempar-lemparin dong. Ini kamu aja kembalikan, kamu kembaliin, kamu kembaliin aja kamu buat lempar-lemparan. Karena apa? Kita takut kena sial karena gara-gara si remote itu. Akhirnya salah satu dari kita dia mengembalikan remote itu dengan cara memesan gosen. Jadi kita kembalikan ke kantor tadi, kantor kebudayaan tadi. Nah, kemudian si Dea datang. Pasca kejadian itu dia datang, dia ngomong, ini tiketnya udah semua ini. Kemudian kita terima tiket kita masing-masing. Nah, karena dia itu melihat wajah kita itu kayak wajah yang gimana ya? Orang yang habis mengalami kejadian yang menurut kita itu kejadian yang aneh, shock gitu loh. Kita shock. Dia mungkin melihat raut wajah kita itu seperti itu. Akhirnya dia tanya, loh ini ngapain sih kok pada diem gitu kan? Akhirnya kita cerita tentang kejadian itu. Nah, disinilah akhirnya si Suryo, si Dea itu baru cerita kejadian sebenarnya. Nah, kita mulai dari si Dea, versi Dea. Nah, ketika si Dea itu mau masuk ke kamar yang 2 hari sebelumnya dia mau masuk kamar, terus dia berhenti di tengah halaman itu, dia itu melihat ada bayangan putih itu keluar dari dalam kamar dan berdiri di dekat pintu, di mana si Dwi Handoko itu
sedang berdiri di depan pintu itu. Posisi bayangannya itu kata si Dea itu ada di sebelah kanannya si Dwi Handoko. Tingginya itu lebih tinggi dari Dwi Handoko, bentuknya putih, kemudian wujudnya itu memang memang tidak berbentuk secara visualnya itu tidak terbentuk secara baik, tetapi bayangannya itu sudah mulai membentuk. Jadi sudah semacam membentuk kepala, kemudian ada bagian badannya, kemudian bagian bawahnya, kakinya. Cuma itu kayak transparan, jadi semacam sketsa gitu loh, sketsa kotor gitu. Jadi kayak bayangan putih tapi pecah gitu loh. Dan itu transparan, ada di samping pintu, ada di tembok gitu. Nah, karena dia takut kan, makanya dia nggak pernah mau masuk. Karena apa? Kata dia memang takut gara-gara melihat itu. Nah, lucunya lagi, anehnya lagi, ketika si Dea itu pamit ke kos temennya mau mandi, ketika itu kan sekitar jam setengah 6 ya, jam 5 atau setengah 6, si Dea itu ketika pas pamitan dengan kita, aku ke kos temen dulu ya, nanti ketemu jam 7 malam gitu. Dia itu katanya ngelihat si bayangan putih itu tadi ada di tengah-tengah halaman. Ketika dia berdiri itu posisinya sama tadi, si bayangan putih itu di situ. Itu kan posisinya menjelang maghrib. Terus kejadian kedua, si Suryo ketika ketika dia kebelet tadi, dia kan akhirnya noleh ke kiri. Kalau di posisi saya itu noleh ke kanan. Kenapa dia senyum dan menganggukkan kepala? Ternyata yang dia lihat itu ada bapak-bapak, dia pakai topi gitu. Bajunya itu ya baju-baju orang orang dinas lah, orang dinas pemerintah kota itulah. Itu memanggil si Suryo, kemudian mengarahkan untuk masuk ke kamar mandi sini aja, sini tidak kepake gitu. Cuma kata si Suryo itu, dia itu pakai gestur, jadi isyarat. Cuma yang dia tangkap itu, bapak itu mempersilahkan, menunjukkan bahwa di sini masih ada kamar mandi kosong. Nah, yang anehnya, kita bertiga yang duduk di depan teras itu, ada saya, Mas Tutup, sama si Faris. Itu kita ketika menengok ke arah yang kata si Suryo tadi melihat bapak-bapak, kita melihat itu nggak ada orang. Nah, kemudian Mas Tutup itu cerita, ternyata tuh kan dia setiap sore itu sering banget ngobrol sama bapak-bapak satpam yang ada di pos satpam itu. Dia itu sering tanya, di sini jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Oh, di sini setengah 8 sampai jam 4 sore mas. Biasanya kalau udah jam 4 sore itu udah semua pegawai itu udah pulang, kecuali satpam sama office boy. Nah, sedangkan untuk pegawai yang bekerja di kantor atau di perpustakaannya itu biasanya udah pulang. Dan si bapak itu kok tiba-tiba cerita, dulu pernah ada salah satu karyawan, dia itu bekerja di situ juga. Itu katanya ketika dia mau berangkat kerja ke situ dia kecelakaan, meninggal. Dan ciri-cirinya itu dijelasin sama si bapak itu, dan ternyata ciri-cirinya itu sama dengan bapak-bapak yang dilihat oleh Suryo. Yang tadinya kita lihat itu nggak ada orang, tapi si Suryo itu melihat itu ada bapak-bapak itu tadi. Nah, dari situ akhirnya saya menyimpulkan bahwa ini bukan sesuatu hal yang biasa. Ini pasti ada semacam hal-hal yang menurut saya nggak masuk akal gitu loh. Yaitu apa? Sebenarnya entitas-entitas astral seperti itu memang sebenarnya ada dan ada di sekitar kita. Cuma apesnya aja kita ketemu sama hal-hal seperti itu. Kalau saya pribadi, untungnya saya nggak diperlihatkan secara jelas, cuma secara hawa, kemudian secara rasa, jadi hati gitu, itu memang gelisah berada di tempat itu. Gelisah, panas, kemudian bulu kuduk itu selalu merinding. Merindingnya itu random banget gitu loh. Kadang kita lagi ngobrol seneng gitu, tiba-tiba diem, merinding gitu. Terus hilang lagi. Dan saya ketika di situ, saya tuh jarang banget yang namanya ngobrol atau nyantai di dalam kamar itu. Mesti kegiatan saya itu, saya jelaskan.
Ketika sampai ke tempat itu, masuk, cuci badan, ganti pakaian, celana pendek, terus biasanya keluar di depan teras itu udah. Itu nanti sore masuk, mandi, ganti pakaian, kita berangkat. Kegiatan saya kayak gitu. Karena apa? Saya nggak betah di dalam karena panas banget. Panas, ngap. Jadi kita buat nafas aja agak susah gitu loh. Keganggu gitu loh. Nafasnya itu nggak enak karena memang tempatnya sepertinya lama tidak ditempati gitu loh. Nah, kemudian karena menurut saya itu sudah aneh, akhirnya saya tanya sama si Dea itu, Mbak, kemarin itu sama waktu di Masjid Agung itu kamu dikasih apaan? Kok dimasukin ke dompet? Oh ini, dia buka dompetnya dong. Yang dia keluarin adalah kelopak bunga melati. Jadi melati itu kan ada kelopaknya sebelum mekar. Sebelum mekar itu kan ada kelopak. Nah, biji melati. Jadi sebelum mekar itu kan biji melati itu kan kayak kecil-kecil gitu kan. Nah, itu jumlahnya ada 7, itu dimasukin ke dompet. Yang kata si kakek, menurut si dia, kata si kakek itu akan membawa keberuntungan, dilancarkan rezekinya, kemudian dilancarkan jodohnya. Nah, kemudian saya dengan refleks tiba-tiba mengambil itu, kemudian saya bilang sama dia, ini yang bikin kita sial. Karena hal-hal seperti ini itu malah justru mengundang hal gaib untuk mengganggu kita, itu bikin kita sial. Dibuang aja. Akhirnya saya ambil, saya remes-remes itu sampai hancur, kemudian saya buang. Nah, dari kejadian itu akhirnya kita menyimpulkan bahwa tempat untuk kita singgah di tempat tersebut, saya nggak akan menjelaskan detail tempatnya atau nama tempatnya karena takut bersinggungan. Kita sepakat tempat itu adalah tempat yang menurut saya masih sangat dirawat unsur budayanya, kepercayaannya, kemudian spiritualnya, kemudian pokoknya hal-hal yang bersinggungan dengan tradisi budaya Jawa itu masih sangat kental di tempat itu. Dengar nih, karena kita setelah selesai penelitian kan masih ada pertanyaan di kepala. Saya searching di Google. Ternyata memang setiap berapa tahun sekali itu di situ selalu ada pemotongan kepala kerbau. Saya nggak tahu untuk apa. Saya dan juga nggak mau menyebutkan tepatnya di mana. Yang jelas itu ngeri deh. Itu memang benar-benar pengalaman paling berkesan dalam hidup saya. Sebenarnya ada beberapa pengalaman dari perjalanan hidup saya yang bersinggungan dengan hal seperti itu. Tapi ini adalah salah satu pengalaman yang menurut saya epic. Semakin menguatkan saya, semakin menguatkan kepercayaan saya terhadap hal-hal yang bersinggungan dengan fenomena astral. Karena kita mau nggak mau kan memang itu bersinggungan dengan kita. Kira-kira ceritanya seperti itu. Mudah-mudahan ada beberapa narasumber yang bersedia bercerita di sini. Mungkin akan saya bikinkan konten lagi pada episode selanjutnya dengan narasumber. Ya, itu tadi adalah cerita pembuka dari segmen Mata, yaitu cerita pengalaman pribadi saya yang menggambarkan bahwa sebenarnya fenomena astral itu tidak jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Baik, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini atau cerita-cerita horor lainnya, kalian bisa dukung kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Abi Kristianata Official, atau kalian bisa sharing pengalaman-pengalaman kalian di kolom komentar. Fenomena astral muncul tidak serta-merta, tetapi syarat akan tanda-tanda. Saya Abi Kristianata dan tim